Halo my friend semuanya, gimana kabar kalian? Mimin harap kalian semua baik-baik saja ya. Setelah lama tidak update di channel yang ini, Mimin akan coba membahas alur cerita manhwa yang berjudul Kaisar Qin. Untuk garis besarnya manhwa ini menceritakan tentang seorang kultivator yang sudah mencapai tingkat tertinggi sehingga dia menjadi abadi dan tidak terkalahkan. Dan karena suatu penyakit yang diderita olehnya, MC kita pergi ke alam immortal untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Tapi setelah sang MC kembali ke bumi, dia merasa cukup terkejut karena bumi telah berubah menjadi dunia modern yang membuatnya merasa heran. Dengan tempat asing yang baru saja dilihatnya, bagaimanakah cara MC kita untuk tetap menjadi yang terkuat di dunia yang baru tersebut? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang berdiri di atas tiang rambu-rambu lalu lintas. Dia berkata, "Aku adalah Kaisar Qin yang agung, bersujudlah di hadapanku demi nyawa kalian." Tapi orang-orang yang ada di sana tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Kaisar Qin kepada mereka, karena mereka merasa terkejut setelah melihat pria yang berpakaian tradisional berdiri di atas tiang rambu-rambu lalu lintas. MC kita yang bernama Qin Yingzheng, dia melihat ke arah orang-orang yang ada di bawahnya sambil berkata di dalam hatinya, "Aku tidak pernah berpikir tentang hal ini sebelumnya. Kalau negeri Cina akan sangat berubah drastis setelah 2000 tahun berlalu." Tapi orang-orang di sana mengabaikan perkataan dari Qin Yingzheng, dan malah merekam tindakan aneh yang sedang dilakukannya. Mereka berkata, "Lihatlah, apakah dia sedang mengikuti acara cosplay? Bukan? Sepertinya dia adalah seorang aktor yang melarikan diri saat sedang syuting." Sedangkan anak kecil yang ada di sana dia langsung berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukankah dia itu adalah Qin Shi Huang?" Sementara gadis sekolahan, dia malah terpesona dengan ketampanan Qin Yingzheng dan berkata di dalam hatinya, "Astaga, dia sangat tampan sekali." Melihat tindakan dari orang-orang yang ada di sana, Qin Yingzheng pun langsung menyilangkan kedua tangannya. Dia berkata, "Apakah sopan santun sudah menghilang pada zaman ini? Berani sekali manusia rendahan seperti mereka tidak menghormatiku dan malah menatapku tanpa menunjukkan rasa hormat sedikitpun." Lalu Qin Yingzheng langsung pergi dari sana untuk pergi ke suatu tempat, karena dia merasakan hawa keberadaan yang memancarkan energi spiritual cukup kuat tidak jauh dari sekitar sana. Dan orang-orang yang sedang merekamnya dari tadi, tentu saja mereka sangat terkejut, karena mereka melihat ada manusia bisa terbang tanpa menggunakan alat bantu apapun. Mereka berkata, "Astaga, apakah dia baru saja terbang sambil mengeluarkan cahaya yang aneh?" Pria di sebelahnya menambahkan, "Dia baru saja lepas landas seperti jet tempur. Ini sangatlah mustahil." Qin Yingzheng pun terbang tinggi ke atas langit meninggalkan orang-orang yang sedang merekamnya dan berkata, "Sebagai Kaisar Qi yang abadi, aku harus mendapatkan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan di zaman yang sudah sangat berbeda ini." Qin Yingzheng telah meninggalkan dunia manusia selama ribuan tahun untuk menjadi seorang kultivator abadi, dan setelah dia mendapatkannya, Qin Yingzheng pun akhirnya kembali ke dunia manusia. Meskipun dunia manusia sudah sangat jauh berbeda saat terakhir kali Qin Yingzheng pergi dari dunia manusia. Lalu Qin Yingzheng membayangkan masa lalu saat dirinya sedang sakit parah. Atau tepatnya pada tahun ke-37 dinasti keluarga Qin, dia meminum ramuan keabadian yang telah disempurnakan oleh Su Fu. Karena Qin Yingzheng tidak memiliki pilihan lain lagi selain meminumnya, meskipun hal itu tidak jauh berbeda dari kematian. Setelah Qin Yingzheng meminum ramuan keabadian tersebut, rohnya langsung keluar dari tubuhnya dan menjelma menjadi roh naga leluhur, untuk pergi menuju dunia immortal yang terletak di sisi langit berbintang. Qin Yingzheng pun berkultivasi selama 2000 tahun di sana, sampai dia bisa menyapu semua tanah terlantar yang ada di alam immortal. Pada akhirnya dia bisa membuka wilayah Qin besar yang membuatnya bisa menyerap seluruh kekayaan dunia. Sehingga Qin Yingzheng menjadi pemimpin tertinggi setelah menyatukan seluruh alam peri. Meskipun Qin Yingzheng dulunya adalah seorang manusia biasa, tapi setelah mendapatkan keabadian dan kekuatan yang luar biasa, semua peri pun langsung bersujud di bawah telapak kakinya, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mengangkat kepalanya, setelah merasakan aura intimidasi yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh Qin Yingzheng. Kemudian, tidak lama setelah Qin Yingzheng menyatakan dirinya sebagai Kaisar Abadi, dia terbang melintasi langit yang lebih tinggi untuk mengatasi kesengsaraan,
agar dirinya bisa pergi menuju alam surgawi. Namun sayangnya, di saat-saat terakhir sebelum mencapai kesuksesan, Qin Yingzheng diserang oleh demon dari luar wilayah alam peri yang memiliki kekuatan lebih besar darinya, sehingga nyawanya pun berada di dalam bahaya. Tapi sebelum Qin Yingzheng kehilangan nyawanya, tiba-tiba muncul kekuatan aneh yang membawanya kembali ke daratan Cina, dan sesampainya di sana, Qin Yingzheng merasa cukup terkejut. Setelah dunia yang dulu dia sempat tinggali sudah sangat jauh berubah. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Qin Yingzheng sedang terbang menuju ke suatu tempat sambil berkata di dalam hatinya. Meskipun aku berhasil selamat, tapi basis kultivasiku telah merosot tajam sampai ke tahap pondasi pembentukan tubuh. Dan aku harus memulai semuanya lagi dari awal. Qin Yingzheng pun mencoba untuk mengeluarkan energi spiritual miliknya dan kembali berkata di dalam hatinya. Tapi energi spiritual alami di dunia manusia ini sangatlah tipis, sehingga akan sangat sulit bagiku untuk meningkatkan kekuatanku di sini. Jika aku ingin meningkatkan kekuatanku dengan cepat, aku harus berburu monster atau menyerap materi surgawi maupun harta duniawi. Qin Yingzheng hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini, dan sambil memejamkan matanya dia berkata, "Jalanku masih sangat panjang dan pasti tidak akan mudah. Aku berharap Meng Tian dan juga Li Xin akan menjaga alam immortal dengan baik, dan tidak membiarkan klan demon untuk menyerang wilayah Qin." Karena merasa tidak ada gunanya untuk menyesali yang telah terjadi, Qin Yingzheng pun melanjutkan perjalanannya dan berkata, "Semuanya telah terjadi, sekarang aku harus secepat mungkin untuk kembali ke puncak kekuatanku dan kembali lagi naik ke alam peri, untuk menghadapi dua leluhur demon itu dengan rekan-rekanku yang lainnya." Di saat Qin Yingzheng sedang terbang di langit kota, dia langsung berhenti, karena merasakan energi kegelapan yang cukup pekat berada tidak jauh dari tempatnya berada. Sehingga Qin Yingzheng pun bertanya-tanya, apakah di dunia manusia pada zaman ini juga terdapat monster atau anggota klan demon yang masih berkeliaran. Wajah Qin Yingzheng pun langsung berubah menjadi serius dan berkata di dalam hatinya, "Tidak salah lagi, itu adalah fluktuasi energi spiritual dari seorang kultivator yang bercampur dengan energi spiritual kegelapan. Apakah di sana sedang terjadi pertarungan?" Rupanya, di bawah sana telah muncul seekor monster yang cukup besar, di mana dia terlihat mengeluarkan energi spiritual yang sangat mengerikan, sehingga orang-orang yang ada di sana pun langsung berlarian untuk melarikan diri dari sana, dan terlihat ada si ibu yang menuntun anaknya untuk cepat pergi dari sana, agar tidak menjadi korban dari monster besar tersebut. Makhluk itu adalah monster raksasa level A. Dia termasuk ke dalam kategori binatang buas, dengan tubuh besar serta tanduk dan giginya yang tajam. Dia bisa berjalan seperti manusia, dan memiliki nama dengan sebutan Sing. Belum diketahui kenapa Sing bisa muncul di tengah kota, sementara terlihat sudah banyak korban yang berjatuhan di sana, dan juga terlihat seorang bapak-bapak buruh harian lepas yang akan dijadikan mangsa olehnya. Sementara itu, terlihat beberapa orang yang sedang bersembunyi sambil mengintai di balik reruntuhan. Mereka mengenakan seragam khusus dan juga membawa senjata seperti sebuah pedang. Kemudian, gadis berambut perak yang terlihat seperti pemimpin mereka langsung maju. Dia berkata, "Monster itu adalah buronan dengan harga 20 juta. Kita harus bekerja keras untuk bisa mengalahkannya." Nama gadis itu adalah Lin Qiansui. Dia adalah kepala pasukan dari Akademi Changlan. Qiansui pun langsung menghunuskan pedangnya, dan terlihat energi spiritual elemen es yang keluar dari pedang miliknya, dan juga bermunculan bongkahan es kecil yang terlihat sangat tajam, di mana itu adalah salah satu kemampuan dari pedang miliknya. Melihat bapak-bapak buruh harian lepas yang akan segera dilahap oleh Sing, Qiansui pun langsung memimpin semua anggotanya untuk bisa menyelamatkan bapak-bapak tersebut. Dia berkata, "Semuanya, kita harus menyelamatkan bapak-bapak itu sebelum semuanya terlambat." "Baik pemimpin," ucap para anggotanya menjawab. Dengan kecepatan tingkat tinggi, Qiansui dan teman-temannya langsung menyerang Sing dari berbagai arah, sehingga mereka bisa menyelamatkan bapak-bapak buruh harian lepas itu tepat waktu, dan membuat Sing langsung berteriak kesakitan dengan sangat keras, setelah dia diserang secara tiba-tiba oleh murid-murid Akademi Changlan. Tentu saja, hal itu membuat Sing merasa sangat marah, karena waktu makan siangnya telah diganggu oleh mereka, dan langsung mengeluarkan nafas api miliknya yang dia arahkan ke murid pria yang telah mencuri mangsanya.
Tapi untungnya murid pria itu bisa menghindarinya tepat waktu, sehingga mereka bisa selamat dari semburan api yang dikeluarkan oleh Sing ke arahnya. Murid pria itu pun bergegas membawa bapak-bapak buruh harian lepas itu ke tempat yang lebih aman. Sementara teman-temannya mencoba untuk menahan semburan api yang dikeluarkan oleh Sing, dengan menyatukan kekuatan dari senjata milik mereka untuk menciptakan barir pelindung. Tahan dia untuk beberapa detik lagi, agar aku bisa menyiapkan teknik pamungkas milikku, ucap Qian Xue kepada mereka. Qian Xue pun tidak membuang-buang waktu lagi, dan langsung bersiap untuk melancarkan teknik terkuat yang dia miliki sambil berkata di dalam hatinya. Semuanya tergantung kepada seranganku ini, aku harus mengerahkan seluruh kemampuan yang aku miliki, karena serangan ini menentukan apakah dia yang akan binasa, atau kami semua yang akan kehilangan nyawa di sini. Sementara itu, barir pelindung mereka mulai hancur, karena barir pelindung yang mereka ciptakan tidak cukup kuat untuk menahan semburan api yang dikeluarkan oleh Sing. Mereka berkata, "Ini buruk, barir pelindungnya mulai hancur. Pemimpin, cepat serang dia sekarang juga." Qian Xue yang telah selesai menyiapkan teknik pamungkas miliknya, dia langsung menerjang ke arah Sing sambil berkata, "Kerja bagus, sekarang serahkan sisanya kepadaku." Tapi, karena Sing adalah monster level A yang memiliki harga buronan sebesar 20 juta, dia langsung mengetahui kalau Qian Xue sedang mengincar titik buta saat dia sedang mengeluarkan semburan api, dan langsung menyerang Qian Xue menggunakan semburan api yang dia keluarkan dari tangannya. Tentu saja, wajah Qian Xue pun langsung berubah menjadi pucat, dan langsung menangkis serangan yang dilancarkan oleh Sing kepadanya. Karena dia tidak menyangka kalau Sing akan mengetahui serangan diam-diam yang coba dia lancarkan. Ini buruk, refleksnya sangat cepat sekali, sehingga dia langsung menyerangku dengan kecepatan yang tinggi, ucap Qian Xue di dalam hatinya, yang merasa sangat terkejut setelah Sing mengetahui rencananya. Dan akhirnya, barir pelindung milik mereka pun hancur, sehingga mereka langsung terkena semburan api yang dilancarkan oleh Sing. Setelah serangan diam-diam yang coba dilancarkan oleh Qian Xue gagal, dan mereka semua pun langsung terpental dari sana dengan luka bakar di sekujur tubuh mereka, yang membuat mereka menjerit kesakitan dengan sangat keras. Tapi, Qian Xue tidak mau menyerah begitu saja, dan mencoba untuk kembali bangkit sambil menancapkan pedangnya di tanah. Dia berkata, "Aku gagal membuat perhitungan sehingga teman-temanku terluka, tapi aku tidak boleh menyerah begitu saja di sini." Qian Xue pun mencoba mencari cara untuk mengalahkan Sing, dan sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dia kembali berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka kalau dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Aku khawatir kalau kami tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi sekuat apapun kekuatan yang dia miliki, dia pasti memiliki kelemahan yang bisa kami manfaatkan." Kemudian, Sing yang sudah merasa sangat lapar setelah waktu makan siangnya diganggu oleh mereka, sehingga dia meneteskan air liur yang banyak dan langsung menghampiri anggota yang sedang terluka, sehingga mereka pun menjadi sangat ketakutan dan berkata, "Tidak, menjauhlah dari sini, jangan datang kemari." Qian Xue pun mencoba untuk menyelamatkan mereka meskipun dia sedang terluka parah. Dia berkata, "Cepat menjauh dari sana, aku akan mencoba mengulur waktu untuk kalian." Sementara itu, muncul cahaya yang sangat terang melesat dengan cepat dari arah langit, yang menuju ke tempat mereka berada. Cahaya dengan kecepatan tinggi itu pun melesat dengan cepat menuju ke arah Sing, yang sedang berjalan menuju ke arah murid-murid Akademi Changlan yang sedang terluka, setelah mereka berhasil dikalahkan olehnya dengan sangat mudah, meskipun para murid itu sudah mengeluarkan kemampuan terbaik milik mereka. Rupanya, cahaya yang sangat terang itu adalah energi spiritual yang dikeluarkan oleh Qin Yingzheng, di mana dia terlihat sangat santai karena Qin Yingzheng menyilangkan kedua tangannya saat dia menyerang Sing yang merupakan monster level A dengan harga buronan 20 juta, yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh kepala murid Akademi Changlan. Setelah Qin Yingzheng sudah cukup dekat dengan mereka, Sing dan juga Qian Xue pun langsung melihat ke atas langit sambil bertanya-tanya di dalam hati, karena tiba-tiba saja ada cahaya yang sangat terang muncul tepat di atas kepala mereka, sehingga membuat mereka merasa penasaran dari mana cahaya terang itu berasal. Kemudian, Qin Yingzheng pun langsung menghantam tubuh Sing dengan sangat keras, sehingga matanya pun hampir keluar dari kepalanya, yang membuat Sing langsung berteriak kesakitan, dan jeritannya pun terdengar ke seluruh penjuru kota.
Saking kuatnya benturan yang terjadi, membuat udara yang berada di sekitar sana pun langsung berhembus dengan kencang. Sehingga Qian Sui dan teman-temannya pun kesulitan untuk mempertahankan tubuh mereka, yang sewaktu-waktu bisa tersapu oleh hembusan angin yang tercipta akibat benturan keras tersebut. Sambil mencoba untuk tetap berdiri dengan tegak, Qian Sui berkata kepada teman-temannya, "Kalian bertahanlah, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Dan dari mana cahaya terang itu berasal?" Ledakan yang sangat besar pun terjadi di sana, sehingga orang-orang yang berada di sekitar sana pun bisa melihatnya dengan jelas. Dan seperti orang Indonesia yang tidak mau ketinggalan berita meskipun hal itu cukup berbahaya, mereka malah mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka. Apakah itu adalah cahaya ilahi? Senjata seperti apa yang mereka gunakan untuk membuat ledakan besar seperti ini? Dan apakah monster itu telah berhasil dikalahkan? Ucap mereka. Kemudian, setelah asap tebal dari ledakan besar itu menghilang, terlihat sosok Qin Yingzheng yang sedang berdiri di atas tubuh Xing, dan tentu saja membuat Qian Sui beserta teman-temannya merasa sangat terkejut. Karena tiba-tiba muncul sosok seorang pria di atas tubuh monster level A dengan harga buronan sebesar 20 juta tersebut. Qin Yingzheng pun kembali melayang di udara, sementara Xing sudah tidak terlihat bergerak lagi. Setelah tubuhnya remuk akibat dihantam dengan sangat keras oleh Qin Yingzheng, dia berkata, "Sepertinya kekuatanku telah menurun sangat drastis, karena tubuh monster ini tidak hancur setelah aku injak barusan." Lalu Qin Yingzheng langsung menyerap energi spiritual dari dalam tubuh Xing. Tapi dia merasa sangat kecewa akan hasil buruannya dan berkata, "Energi spiritual dari monster lemah ini sangatlah sedikit. Sepertinya aku telah membuang-buang waktuku dengan datang ke tempat ini." Qian Sui pun tidak habis pikir dibuatnya, dia berkata, dia baru saja mengatakan kalau monster ini adalah monster lemah. Padahal makhluk ini adalah monster yang sangat mengerikan. Sebenarnya seberapa kuat kekuatan yang dimiliki oleh orang ini? Sementara itu, wajah teman-temannya terlihat langsung berubah menjadi pucat. Mereka berkata, dia mengatakan kalau monster itu adalah monster lemah. Tapi bagiku dialah yang terlihat seperti monster yang sesungguhnya. Qian Sui pun merasa penasaran dengan identitas yang dimiliki oleh Qin Yingzheng, sehingga dia terus mengamatinya dengan seksama sambil berkata di dalam hatinya, "Tapi siapa identitas pria ini sebenarnya? Rambut panjang yang tergerai dan memakai pakaian dari zaman dinasti kerajaan? Dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan monster level A, hanya dengan sekali serangan saja. Apakah dia berasal dari keluarga besar yang menyembunyikan diri mereka dari dunia ini?" Kemudian, Qian Sui pun memberanikan diri untuk mengucapkan terima kasih kepada Qin Yingzheng. Dan sambil terbata-bata dia berkata, "Terima kasih banyak Tuan, karena kau telah menyelamatkan nyawa kami. Jika Tuan tidak datang tepat waktu, mungkin kami sudah berakhir di tempat ini." Tapi Qin Yingzheng tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari orang lain. Dan dengan tatapan mata yang dingin dia berkata, "Sepertinya kau telah salah paham. Aku datang ke sini bukan untuk menyelamatkan kalian, tetapi aku hanya ingin mengambil energi spiritual yang dimiliki oleh monster lemah ini." Qian Sui pun langsung tersenyum sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata, "Apapun itu, kami sangat berterima kasih kepadamu." Tapi di dalam hatinya, dia merasa muak dengan sikap arogan dari Qin Yingzheng. Apakah hobi dari pria aneh ini adalah pamer kekuatan di depan orang lain sambil mengenakan baju kaisar? Sungguh pria yang sangat menjengkelkan. Kemudian, Qin Yingzheng menggunakan teknik pencarian miliknya, dan langsung memusatkan energi spiritual sambil berkata di dalam hatinya, "Aku akan menggunakan teknik wawasan rohani milikku untuk mencari monster yang lebih kuat, agar aku bisa secepatnya berkultivasi kembali. Karena akan sangat membuang-buang waktuku jika aku berurusan dengan manusia biasa seperti mereka." Dengan kemampuan miliknya yang pernah mencapai puncak kejayaan, teknik wawasan rohani milik Qin Yingzheng bisa mencari dalam jarak yang sangat jauh, dan tidak membutuhkan waktu lama sampai dia menemukan sumber energi yang cukup besar. Dan Qin Yingzheng pun kembali berkata di dalam hatinya, "Aku merasakan energi spiritual yang cukup besar sedang berkumpul di tempat yang berjarak 30 mil dari sini. Aku harus segera pergi ke sana untuk mengetahui siapa pemilik energi spiritual tersebut." Tanpa mengatakan apapun kepada Qian Sui karena Qin Yingzheng baru saja bertemu dengannya, dia langsung terbang dengan kecepatan tinggi,
menuju ke tempat berkumpulnya energi spiritual yang cukup besar di jarak 30 mil ke arah barat laut. Melihat Qin Yingzheng yang akan segera pergi dari sana, Qian Sui yang merasa penasaran dengan identitas Qin Yingzheng, dia memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. "Tunggu dulu sebentar Tuan, sebelum kau pergi, bisakah kau memberitahuku siapa namamu?" Qin Yingzheng pun berhenti sejenak, dan sambil menoleh ke arah Qian Sui, dia menjawabnya dengan tatapan mata yang dingin. "Aku adalah Kaisar Qin Yingzheng." Qian Sui merasa cukup terkejut mendengar jawaban dari Qin Yingzheng, dan sambil melihatnya terbang menjauh dia berkata di dalam hatinya. Barusan dia mengatakan kalau dia adalah Kaisar Qin Yingzheng, tapi hal itu sangat mustahil. Qin Yingzheng pun melesat dengan cepat menuju ke tempat terdeteksinya energi spiritual yang cukup besar itu. Sementara Qian Sui yang masih merasa bingung setelah mengetahui identitas Qin Yingzheng, dia kembali berkata, "Bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Qin Yingzheng? Karena Kaisar Qin Yingzheng telah meninggal 1000 tahun yang lalu dan ceritanya pun bersambung." Ending yang sangat membuat penasaran ya pemirsa. Jika kalian ingin alur cerita ini dilanjut, like dan komen saja di kolom komentar. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Cerot Lovers.